Suasana tenang dan damai di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak berubah menjadi kepanikan dan duka mendalam pada Kamis, 6 Agustus 2026 siang. Seorang marbut masjid berusia 65 tahun berinisial AS yang dikenal rajin dan berdedikasi mengurus tempat ibadah, menjadi korban aksi pembunuhan berdarah yang sangat sadis. Niat tulusnya untuk mengumandangkan azan panggil sholat duhur bagi warga sekitar justru berujung pada tragedi memilukan di halaman Masjid Al-Muhajirin, tempat yang selama ini ia jaga. Peristiwa memilukan ini bermula ketika waktu sholat duhur hampir tiba. Korban AS seperti biasa berjalan kaki dari rumahnya menuju Masjid Al-Muhajirin untuk bersiap mengumandangkan azan. Namun, tanpa disadari korban, bahaya mematikan tengah mengincarnya di depan pintu gerbang masjid. Seorang pria bernama Fajar Sugama, berumur 35 tahun, sudah berada di sekitar lokasi. Menurut keterangan sejumlah saksi mata di tempat kejadian, pelaku sempat terlihat mondar-mandir sambil menenteng senjata tajam. Begitu melihat korban mendekati gerbang masjid, Fajar langsung bergerak cepat menghampiri marbut parubaya tersebut. Di tangan kanannya, Fajar menggenggam sebilah pedang katana yang panjang, sementara tangan kirinya memegang erat sebilah celurit. Tanpa ada adu mulut ataupun dialog, pelaku langsung menyerang AS secara brutal. Menerima serangan mendadak menggunakan dua senjata tajam sekaligus membuat korban tak sempat bereaksi apalagi melakukan perlawanan. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, mengonfirmasi bahwa posisi korban sangat tersudut. Bencana pun tak terelakkan, korban langsung ambruk bersimbah darah di halaman masjid akibat sabetan dan bacokan senjata tajam yang mendarat berulang-ulang di tubuhnya. Luka terbuka yang cukup lebar membuat marbut malang ini menghembuskan napas terakhirnya seketika di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksinya yang tergolong nekat tersebut, pelaku melenggang pergi begitu saja meninggalkan korban yang sudah tak bernyawa. Warga sekitar yang histeris menemukan tubuh korban tergeletak di halaman masjid segera menghubungi pihak berwajib sekitar pukul 12.30 WIB. Menindaklanjuti laporan mengejutkan ini, jajaran Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti, dan memeriksa saksi-saksi. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Berbekal keterangan saksi dan petunjuk kuat di lapangan, pelarian pelaku tak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan jam, tepatnya pada Kamis, 6 Agustus sore, polisi berhasil mendeteksi keberadaan Fajar Sugama. Pelaku dibekuk tanpa perlawanan saat sedang beristirahat santai di rumahnya, yang lokasinya tak jauh dari masjid tempat aksi pembunuhan terjadi. Dari kediaman pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti krusial, di antaranya dua senjata tajam berupa pedang katana dan celurit yang digunakan untuk menghabisi korban, serta pakaian berdarah yang dipakai pelaku saat beraksi. Di balik perbuatan keji tersebut, polisi membongkar motif utama yang memicu Fajar Sugama gelap mata. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan sadis ini dilandasi rasa sakit hati yang mendalam. Pelaku mengaku tersinggung berat dengan ucapan korban yang sempat mengungkit-ungkit kondisi ekonominya. Perkataan tersebut rupanya tertanam di pikiran pelaku hingga memicu dendam membara. Meski demikian, penyidik Polres Purwakarta masih terus mendalaminya untuk memastikan sejak kapan rasa sakit hati itu mulai dipendam oleh pelaku. Kini, Fajar Sugama harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di balik jerut besi. Atas tindakan sadis yang merenggut nyawa sang marbut, pelaku dijerat dengan pasal 458 ayat 1 atau pasal 466 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Tragedi berdarah di halaman Masjid Al-Muhajirin ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Purwakarta. Kisah ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya menjaga tutur kata dan bahayanya emosi yang tak terkontrol hingga berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi. Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau barang bukti ditemukan di rumah pelaku? Dua-duanya? Ya, dua-duanya. Sudah niat dilakukan ini?
Ya, mungkin sudah niat dilakukan. Kalau misalnya lebih lanjut, kita akan dalami.